Di masa lalu, Nusantara menjadi salah satu tujuan perburuan harta karun berupa rempah-rempah oleh bangsa-bangsa Eropa. Hal ini dikarenakan rempah-rempah memiliki harga jual yang tinggi di sana, sehingga dengan motivasi kapital inilah, Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris berupaya melakukan monopoli perdagangan di wilayah Nusantara. Begitu juga dengan Jepang meski memiliki corak yang sedikit berbeda. Seiring berjalannya waktu, kehadiran kolonial di Nusantara memicu berbagai konflik. Pasalnya kehadiran mereka justru mempersulit kehidupan masyarakat pribumi. Politik agraria yang kolonial kembangkan secara sistematis melemahkan kedudukan sosial ekonomi masyarakat pribumi secara umum. Posisi mereka sebagai petani bergeser menjadi buruh. Bentuk-bentuk eksploitasi kolonial baik berupa tekanan pajak, pengerahan tenaga kerja yang berlebihan maupun peraturan-peraturan yang menindas mengakibatkan kemiskinan rakyat yang meluas. Adalah VOC, kongsi dagang terbesar asal Belanda yang meneguhkan kolonialisme di Nusantara. Mereka semakin berambisi mengumpulkan kekayaan dari potensi besar Nusantara. Apalagi, permintaan bahan rempah-rempah di pasar internasional meningkat, menyebabkan kolonial Belanda mengadakan perluasan kebun dan tidak hanya sebatas rempah-rempah, tetapi juga kopi di Priangan dan perkebunan tebu di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Perluasan lahan dan pembangunan fasilitas yang menopang perkebunan inilah kemudian memunculkan konflik agraria. Pertentangan klaim hak dan akses atas tanah ini berakar ketika kolonialisme ini menerapkan asas domain declaring yang berbunyi semua tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. Sementara itu, kolonial sendiri menganggap dan semakin meneguhkan dirinya sebagai sebuah negara dalam negara di wilayah Nusantara. Dalam merealisasikan tujuan dan ambisinya, untuk pertama kali VOC menuntut pengerahan tenaga rakyat dari para bupati. Tenaga rakyat ini digunakan untuk menebang dan mengumpulkan kayu dari hutan jati dengan sebutan blendbong. Kerja sebagai blendbong hanya mendapat upah relatif kecil dan tidak sesuai dengan kerja yang harus mereka lakukan. Lahirlah dualisme ekonomi. Kalangan petani dengan paradigma konvensionalnya atau ketentuan pemilikan tanah berdasarkan adat di satu sisi, dengan pemerintah kolonial yang modern dengan model Eropa. Kubu petani dengan ciri ekonomi substansinya tidak setuju dengan masuknya pihak luar yaitu kolonial. Kubu kedua yang berhaluan ekonomi liberal memaksakan kehendak kepada rakyat untuk menyiapkan tanahnya guna kepentingan penjajah. Melalui Undang-Undang Agraria Agricultural Wage yang dikeluarkan tahun 1870, berbunyi para pemodal asing memiliki kesempatan luas untuk mengusahakan perkebunan di Indonesia. Dengan asas domain declaring, 11 aturan diterapkan agar pemerintah kolonial dapat memiliki tanah yang pada waktu itu hampir seluruhnya masih menerapkan sistem hukum adat. Pemilikan atas tanah berdasarkan sistem adat tidak menyamai hak eigendom sehingga tanah adat menjadi tanah negara dan nantinya secara leluasa dapat disewakan kepada pengusaha perkebunan yang membutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah kolonial dengan kekuatan modal yang sedang berkembang berusaha menyingkirkan petani dari sumber penghidupannya. Selain berdampak umum bagi masyarakat pribumi atas populasi kolonial yang meningkat di Nusantara, secara khusus kolonialisme ini juga menjadikan para perempuan pribumi sebagai objek pemuas lelaki bangsa kolonial. Banyak perempuan pribumi yang mereka jadikan gundik yaitu wanita-wanita simpanan. Gundik di mata kolonial Belanda adalah sosok yang hina dina karena mereka dianggap tidak sederajat. Bahkan, masa depan perempuan-perempuan ini semakin suram ketika para gundik-gundik melahirkan anak-anak kolonial. Sebagai akibatnya, pada abad ke-19 dan 20 banyak terjadi perlawanan yang tersebar luas. Hal ini merupakan bentuk reaksi terhadap pemerasan yang berlebihan oleh perekonomian kolonial. Dalam hal ini, penghisapan oleh aparat pemerintah kolonial, pemilik modal, kaki tangan kolonial atau kerjasama di antaranya. Konflik-konflik agraria tersebut menjadi bom waktu yang siap meledak. Kesewenang-wenangan kolonial di Nusantara menjadi pemicu utama perlawanan pribumi. Beberapa di antaranya adalah Perang Diponegoro, pemberontakan petani Banten, sampai kepada aksi protes dengan organisasi modern seperti pemogokan di Keresidenan Madiun, Keresidenan Yogyakarta, Keresidenan Pasuruan, dan lain-lain. Secara spesifik, konflik agraria di Jawa Tengah pernah terjadi di Dusun Kalidapu, Kabupaten Kendal. Berawal sekitar 100 kepala keluarga membuka hutan belantara yang menurut bahasa setempat disebut sebagai alas gung lewang lewung. Ketika sudah menjadi area pertanian yang subur, kolonial memaksa mereka untuk menyerahkan lahan tersebut. Di Desa Trisobo, tanah-tanah garapan petani hasil membuka hutan juga disewa secara paksa oleh pemerintah kolonial Belanda di sekitar tahun 1920.
Tanah garapan petani kemudian beralih menjadi perkebunan PT Lens milik Inggris yang menanam kopi, kakao, dan randu. Hal serupa juga pernah terjadi di Desa Candi, Bandungan, Kabupaten Semarang, yang mengatakan pada tahun 1932, tiba-tiba Tuan Van Harten menguasai tanah luas di wilayah Bandungan dan menanaminya dengan kopi, akasia, dan serai. Di lahan yang dikuasai Van Harten tersebut, seorang Jepang bernama Takeshi juga mengusahakan tanaman bunga. Meskipun penolakan yang berujung pada kerusuhan tersebut merupakan resistensi petani terhadap sumber ketidakadilan yang menyengsarakan, tetapi oleh pemerintah kolonial dianggap sebagai tindakan-tindakan kriminal yang perlu diberantas habis. Sama seperti kondisi hari ini, di mana ketika masyarakat menolak penggusuran dan eksploitasi atas tanah dan lingkungan hidupnya, maka rezim berkuasa bertindak untuk menyelesaikan proyek dan tujuan tersebut, baik dengan jalur negosiasi maupun jalur intervensi aparat. Sebagai contoh konflik agraria terjadi di Jawa Tengah hari ini adalah penolakan warga tambang kars dan pembangunan pabrik di kawasan Gunung Kendeng, penolakan pembangunan PLTU batubara di Batang, penolakan warga Winong atas pembangunan PLTU Cilacap dan rencana pembangunan kawasan industri terpadu, kasus konflik wadas terkait penolakan tambang batu andesit sebagai bahan dasar pembangunan bendungan bener yang dikategorikan PSN. Kesemua proyek tersebut tetap berlanjut meski mendapat penolakan dan juga sengketa lahan dari warga. Berbeda dengan Islam yang memberikan ketetapan kepemilikan tanah dengan tegas dan jelas, pemilik tanah hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kuasa melakukan pengelolaan tanah kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mulkus samawati wal ard. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi, dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Hadid. Dalam kaitannya dengan hal ini, Abdurrahman Al-Maliki menjelaskan tanah dapat dimiliki dengan 6 cara menurut hukum Islam, yaitu melalui jual beli, waris, hibah, ihya'ul mawad atau menghidupkan tanah mati, tahjir atau membuat batas pada tanah mati, dan iqtar atau pemberian negara kepada rakyat. Secara tegas dalam Islam tidak dibenarkan mengambil tanah milik orang lain meski hanya 1 jengkal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan ke lehernya pada hari kiamat nanti seberat 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.